Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasa Erviza dari 10 AKT3. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bu Fauza, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Mitigasi bencana alam. Mitigasi Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam. Menurut UUD tahun 2024 dan 2027, mitigasi ialah segala upaya untuk mengurangi risiko dari bencana alam. Adapun langkah-langkah dari mitigasi. Yang pertama, yaitu mitigasi tahap awal, mitigasi perencanaan, respon, dan juga pemulihan. Berdasarkan siklus waktunya. Kegiatannya yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, kegiatan saat bencana terjadi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, kemudian kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, pengembangan, perbaikan, dan juga rehabilitasi. Adapun contoh-contoh dari mitigasi. Yang pertama, mitigasi tsunami. Mitigasi tsunami adalah sistem untuk mengatasi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem dari tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan juga sistem peringatan tsunami digital atau sistem tsunami regional. Yang kedua, mitigasi gunung berapi, yaitu upaya mitigasi berencana gunung berapi meliputi permintaan aktivitas gunung api. Yang ketiga, mitigasi gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi yakni langkah-langkah saat terjadi gempa dan langkah pasca gempa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebelum gempa, yaitu dapat mengurangi mendirikan bangunan sesuai aturan baku. Gak mungkin pula jangan membangun rumah seperti di tebing atau di dekat gunung berapi atau di dekat dengan biasa gempa terjadi gitu. Kemudian, kenali lokasi tempat bangunan Anda tinggal. Kita harus mengetahui lokasi tempat tinggal kita itu apakah aman dan jauh dari rawannya bencana-bencana yang tidak diinginkan. Kemudian, tempatkan perabotan pada tempat yang profesional, yaitu seperti menata perabotan rumah dengan baik. Jangan menimpa-nimpa, karena ketika terjadinya gempa atau bencana, kita tidak tertimpa barang-barang perabotan rumah. Kemudian, siapkan peralatan seperti senter, P3K, dan juga makanan. Itu adalah hal yang paling penting yang harus ada di rumah kita. Karena senter itu ketika terjadinya bencana, kita bisa menggunakan senter itu. Dan juga selalu sedia P3K, karena terjadinya suatu bencana, kita tidak ada yang tahu. Dan juga persediaan makanan. Kemudian, periksa kegunaan listrik dan juga gas.
periksa listrik dan perhatiin listrik kita itu aman, dan juga gas. Jangan sampai gas kita itu berbau hingga menimbulkannya ledakan yang membuat kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian, catat nomor telepon penting seperti nomor telepon pemadam kebakaran, nomor telepon rumah sakit. Tuh. Jadi, ketika terjadinya suatu bencana, kita sudah hafal nih nomornya. Kita bisa langsung minta pertolongan medis atau pertolongan yang siap siaga. Kemudian, jalur evaluasi. Kita harus mencari jalur evaluasi di rumah kita. Jangan sampai ketika terjadinya bencana, kita terkurung di dalam rumah kita sendiri, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kemudian, ikuti kegiatan simulasi gempa, yaitu supaya kita tahu bagaimana sih yang harus dilakukan ketika terjadinya gempa. Sekian penjelasan dari saya. Saya Cesar Fiza, pamit undur diri dan sampai jumpa.